Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, sekarang kita akan membahas DHCP server ya, teman-teman. Nah, di sini tuh kita ada 3 poin yang bakalan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep DHCP, yang kedua adalah konfigurasi DHCP server, yang ketiga adalah fixed address DHCP server. Pembahasan yang pertama yaitu konsep DHCP. Nah, jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu lagi mengatur IP secara manual karena server DHCP itu akan membagikan IP kepada setiap klien yang membutuhkannya. Nah, melalui DHCP server ini, IP address-nya itu diperoleh langsung oleh user tanpa konfigurasi manual. Semua perangkat dalam jaringan akan mendapatkan IP sesuai dengan pengaturan DHCP, sehingga server maupun klien tidak perlu khawatir melakukan pengaturan IP sendiri atau secara manual. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan konfigurasi yang berpotensi menimbulkan konflik atau bisa mengakibatkan error. Misalnya dalam jaringan itu ada 2 perangkat, contohnya di sini ada Debian server dan juga Ubuntu server. Nah, misalnya nih, IP dari Debian server ini adalah 10.10.10.2 ya teman-teman. Dan juga pada Ubuntu server itu misalnya IP-nya adalah 10.10.10.2. Maka akan terjadi konflik dan menyebabkan error. Nah, itu kelemahan dari IP secara statis. Nah, sedangkan dengan DHCP, masalah tersebut itu tidak akan terjadi karena DHCP itu memastikan bahwa satu IP address hanya diberikan pada satu perangkat. Nah, jadi pengaturan jaringan itu menjadi lebih aman, praktis, dan juga teratur. Di sini saya sudah berada di router Debian dan sudah berada di router Debian. Di sini saya akan mengetikkan apt install wisc dhcp server seperti ini. Lalu kita ini. Nah, lalu di sini kita ketik Y, kita bisa enter. Ini kita tungguin saja prosesnya. Sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang tuh emang banyak terjadi error merah seperti ini ya, dan itu tuh hal yang normal karena kita itu belum mengkonfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita bisa mengetikkan nano /etc /default /isc strip server isc strip dhcp strip server seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, lalu di sini pada saat penginstalan tadi itu terjadi banyak error karena kita itu belum mengkonfigurasi interface-nya. Nah, jadi di sini saya akan mengkonfigurasi interface di interface v4 karena kita akan mengkonfigurasi Ubuntu klien yang berada pada np0s9. Maka di sini kita akan mengetikkan np0s9 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa ctrl+X, Y, dan kita bisa enter. Lalu setelah tadi itu kita bisa mengetikkan seperti ini ya teman-teman. Lalu ini tuh kita gini, nano/dhcp/dhcpt.conf. Terus kita bisa enter. Lalu kita bisa cari, kita scroll. Nah, yang ini kita hapus pagarnya. Nah, lalu untuk subnetnya itu saya akan mengganti menjadi 172.16.1.0. Nah, untuk netmasknya yaitu 255. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk ranknya itu bebas, tapi di sini saya akan memakai ranknya itu antara 10 sampai 100 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mengetikkan 172
172.16.1.10. Lalu yang sebelah sini itu saya akan mengetikkan 172.16.1.100. Lalu untuk domainnya saya akan mengganti menjadi allin.com. allin.com seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk pada router yang ini saya akan ubah menjadi 172.16.1.1 seperti ini ya teman-teman. Terus untuk addressnya sini saya akan mengganti 172.16.1.255 seperti ini. Jika sudah, kita bisa ctrl+X, Y, dan enter. Nah, lalu di sini saya akan meresetnya menggunakan sysctl system ctl restart system ctl restart isc dhcp strip server seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan masuk ke Ubuntu Client. Di sini di Ubuntu Client, lalu kita pilih yang sebentar. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang web connection ini, lalu web setting. Lalu di sini kita pilih yang ini. Lalu kita ke IPv4. Lalu kita ubah menjadi automatic. Lalu kita bisa apply. Terus kita on off, terus kita on kan lagi. Lalu di sini kita pergi ke terminal. Ini ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan IPA, enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP-nya itu sudah berubah ya teman-teman. Berarti di sini itu kita sudah berhasil terakhir yaitu fix address DHCP server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu lainnya itu memiliki IP address yang tetap. Nah, di sini saya sudah masuk pada router Debian dan sudah masuk di root ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mengetikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.com seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita cari yang itu host Fantasia. Dan ini ya teman-teman. Cari host Fantasia, kita hapus pagarnya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu pada hardware-nya itu kita itu akan mengetikkan MAC address-nya. Nah, untuk melihat MAC address-nya itu kita bisa ke di sini di Ubuntu Client teman-teman. Kalian bisa mengetikkan IPA. Bentar. Nah, jadi MAC address-nya itu yang ini ya teman-teman. Sampai sini. Lalu kita bisa ctrl+C. Nah, lalu kita nanti tempel di hardware-nya ya teman-teman. Lalu pada ini si fax address-nya kita ubah menjadi 172.16.1.26. Nah, di sini tuh sebelumnya saya sudah memasukkan hardware internetnya teman-teman, dan di sini tuh IP fax address itu bebas selama pada rank yang sudah kita tentukan tadi. Lalu di sini kita bisa ctrl+X, Y, dan enter ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan masuk
kita akan merestartnya dengan perintah systemctl restart isc DHCP server seperti ini. Lalu setelah itu kita ke Ubuntu client. Terus kita ke Ubuntu client, lalu kita pilih yang ini, kita pilih yang setting. Terus di sini itu di on off kan ya teman-teman. Seperti inilah. Terus di sini tuh kita bisa ke terminal. Kita bisa mengetikkan IP ya. Bentar. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP-nya itu sudah berubah ya teman-teman menjadi 172.16.1.26. Artinya itu kita sudah berhasil teman-teman. Nah, mungkin materi pada kali ini kita sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.